Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Nurwan Setiadi, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian KKS, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada majelis yang mulia ini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankan saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada kajian kali ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang keempat kajian inti, dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Azmi Syahid, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Azmi Syahid yang sudah melafadzkan ayat suci Al-Quran. Semoga menambahkan keberkahan pada acara hari ini. Memasuki acara yang ketiga, yaitu kajian inti yang akan diisi oleh Ustadz Nurwan Setiadi dengan tema Ramadan Tarbiyah Keluarga. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama kali kami sampaikan hormat kami kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo Kota pada pimpinan majelis dan kepada Ortum serta warga Aum yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada jamaah KKS rahimakumullah. Semoga Allah memberikan rahmat. Allah menurunkan keberkahan kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian KKS edisi yang ke-68. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya itu yang pertama kali melihat flyernya sudah kaget itu. Ya. Jadi KKS yang ke-68 kok flyernya gambarnya saya gitu kan. Nah, ini yang buat saya kaget. Bismillah. Mari kita bersama-sama untuk belajar mentadaburi apa yang telah Allah turunkan. Sebagaimana kemarin kami sudah menyampaikan dan ini akan terus insya Allah kami ulang-ulang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini yaitu hari yang ke-23 Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan semua aktivitas. Jadi ada sesuatu yang sebetulnya kita lupakan tentang Ramadan ini, yang itu jelas-jelas disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah itu dengan rahmatnya yang begitu luas yang terkait dengan bulan Ramadan itu sudah dijelaskan secara terang benderang. Allah itu sudah memberikan dukungan kepada kita semuanya terkait dengan support sistemnya, sehingga kita itu selalu didorong dan diarahkan untuk senantiasa berbuat ketaatan. Bisa kita rasakan Bapak dan Ibu, selama bulan Ramadan masjid itu ramai, hampir siang, pagi, siang, malam. Kajian pun di mana-mana, dari mulai kajian ba'da subuh, duha, nanti zuhur, asar, maghrib, sampai ba'da sholat tarawih, isya.
Itu sangat masif sekali. Nah, ini adalah menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan support system kepada kita untuk mendorong kita untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu," bila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga, tidak hanya satu, abwabul jannah itu pintu-pintu surga dibuka. Wa ghaliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin, dan setan dibelenggu. Jadi lengkap sudah Allah itu memberikan support system kepada kita, di mana pintu surga itu dibuka, sehingga semua yang kita rasakan atmosfer ketaatan itu sangat kental bisa kita rasakan. Kemudian Allah menutup pintu-pintu neraka, dan kemudian dilengkapi dengan membelenggu setan. Nah, dengan support system yang diberikan oleh Allah tersebut, maka ini menjadi introspeksi bagi kita, menjadi muhasabah bagi kita semuanya, bahwa setelah Allah memberikan dukungan, memberikan komponen, memberikan faktor-faktor pendukung kita untuk melakukan ketaatan, dan ternyata ada yang tidak bisa memanfaatkan, ini adalah bagian dari muhasabah kita. Coba mari kita menghitung-hitung berapa kali sholat tarawih yang kita tinggalkan, kemudian berapa juz yang sudah kita selesaikan. Sholat tarawih itu kalau sudah mulai 10 hari kedua, itu biasanya sudah maju, shafnya sudah paling tinggal satu shaf gitu. Di tempat saya malah tinggal setengah. Jadi kayak masjidnya sendiri, imamnya yang adzan, imamnya yang qomat ngimami. Nah, yang terjadi seperti itu. Dan ini adalah muhasabah bagi kita. Allah itu sudah mendorong kita untuk berbuat ketaatan, tetapi kita sendiri kadang-kadang yang mengingkari itu. Padahal Rasulullah menyampaikan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mangkoma, yang mendirikan salat malam pada bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, maka Allah itu akan menghapus dosanya yang masa lalu. Tapi catatannya adalah dengan pengharapan, dengan iman dasarnya. Nah, itu kita tinggalkan di akhir-akhir ini. Begitu pula bacaan Quran yang tadinya di awal kita semangat, kemudian akhir-akhir ini kita tinggalkan. Yang bapak-bapak itu karena lembur, karena mulai kejar setoran ini. Kemudian yang ibu-ibu yang menghabiskan uang lemburan bapaknya, yang mulai dengan membelanjakan berbagai macam hal. Kemudian kita lupakan bacaan Quran kita. Padahal Ramadan itu adalah syahrul Quran, di mana Allah menurunkan Al-Quran itu ya di bulan
Ramadan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan bagi petunjuk tersebut. Wal furqan, furqan itu adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara kebenaran dengan keburukan. Nah, ini bulan yang dipilih oleh Allah untuk diturunkannya Al-Quran, sehingga sangat sayang sekali apabila selama bulan Ramadan ini kita tidak memperbanyak interaksi dengan Quran, tidak banyak membaca Al-Quran, kemudian tidak banyak mentadaburi Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita manusia. Al-Quran itu sebagai pedoman bagi kita. Maka begitu pentingnya bulan Ramadan ini, karena manual booknya manusia itu diturunkan pada bulan ini. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang akan terus menerus kami sampaikan, kemarin sudah kami sampaikan. Jadi jangan sampai hari-hari terakhir ini, hari-hari Ramadan terakhir, yang di situ dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengabarkan adanya Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Dan ini adalah kesempatan bagi kita semuanya di malam-malam, di hari-hari 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita berjaga, kita berburu malam Lailatul Qadar. Kemudian jangan sampai kita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, jadi akan dilaknat jadi orang yang apabila Ramadan berlalu namun Allah tidak memberikan ampunan. Ini adalah bagian dari peringatan bagi kita semuanya. Sebagaimana Ibnul Qayyim juga menyampaikan. Ibnu Qayyim menyampaikan kepada kita semuanya, memperingatkan kepada kita semuanya. Faman hurrima anil khair faqad hurrima kullah. Barang siapa yang pada bulan Ramadan kemudian jauh atau tidak bisa melakukan ketaatan, maka diharamkan baginya, seakan-akan diharamkan baginya seluruh kebaikan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, inilah yang menjadi introspeksi bagi kita. Inilah yang menjadi muhasabah bagi kita, sehingga bulan Ramadan ini marilah kita akhiri bulan Ramadan ini dengan akhir yang baik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung nanti akhirnya. Amalan yang kita lalui
dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir itu nanti ditentukan di akhirnya. Makanya di akhir itu ada bonus yang paling besar. Jadi itu yang pertama kali Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kami mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada Bapak Ibu jamaah semuanya, marilah kita bersama-sama untuk menutup Ramadan ini insya Allah dengan kebaikan, dengan begitu banyak amal solih, sehingga kita betul-betul di akhir Ramadan akan menjadi pemenang. Tapi dengan catatan tadi, mari kita gunakan 10 hari terakhir ini, malah kira-kira tinggal 7 hari terakhir, kita gunakan dengan memperbanyak sholat malam, membaca Quran, dan amal yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu, salam salawat semoga tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada beliau, mencurahkan keselamatan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di akhir kelak kita mengharapkan syafaat dari beliau. Baik Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita memasuki tema pada pagi hari ini. Temanya adalah Ramadan tarbiyah keluarga. Jadi bulan Ramadan ini akan menjadi bulan bagi kita untuk bersama-sama mendidik keluarga kita. Sebagaimana tadi yang telah dibacakan, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini sangat familiar dengan kita, karena kalau berbicara tentang keluarga, ini adalah ayat yang paling favorit. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat tersebut menariknya adalah, coba kita baca lagi artinya sekali lagi. Hai orang-orang yang beriman, ini sama seruannya dengan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Mas'ud itu, kalau ini metode tadabbur Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, itu kalau ketemu ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu kemudian diam sebentar. Diam sebentar, kemudian memikirkan. Berarti kalau ayat itu dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, berarti akan ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan. Ini metodologi tadabburnya Ibnu Mas'ud. Coba kita lihat lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang diseru adalah orang yang beriman. Kemudian peliharalah dirimu. Yang pertama kali diseru adalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu dan keluargamu. Ayat ini hitopnya untuk bapak-bapak, untuk laki-laki. Jadi dalam ayat ini ada kewajiban untuk memelihara
diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kemudian menariknya, di ayat ini tidak ada ajakan untuk ke surga. Jadi keluarga kita tidak diajak untuk ke surga. Tetapi yang diperintahkan adalah jangan sampai keluarga kita itu tersentuh api neraka. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, ini bisa diartikan bahwa sesungguhnya kalau orang beriman itu sudah otomatis akan masuk surga. Asal imannya itu ada di dalam hatinya, walaupun sebesar biji dzarrah, itu pasti masuk surga. Namun memang ada proses di dalam pembersihan. Setelah bersih, itu baru dimasukkan ke surga. Di dalam riwayat itu paling ringan itu pamannya Nabi. Pamannya Nabi itu dimasukkan ke neraka paling ringan. Itu hanya dicelupkan di neraka itu hanya satu, apa ini namanya Pak ya? Mata kaki. Hanya dicelupkan sebatas mata kaki. Begitu dicelupkan, yang meledak otaknya. Itu yang paling ringan itu. Nah, jadi dengan ayat ini, itu bapak-bapak ini terutama mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita. Allah tidak memerintahkan masukkan keluargamu ke dalam surga, karena surga itu sudah dijamin asal ada iman. Kemudian yang diperintahkan adalah menjauhkan dari api neraka. Ini bisa diartikan bahwa bapak-bapak, suami itu mempunyai kewajiban untuk memerintahkan ketaatan, untuk memerintahkan takwa kepada keluarganya. Ini persis plek, ini redaksinya dengan tema Ramadan sebetulnya. Ramadan itu ujungnya juga takwa. Ayat ini pun ujungnya sebetulnya takwa. Karena sebagai kepala rumah tangga harus memerintahkan, mendidik keluarga untuk menuju ketakwaan, yaitu melakukan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan melarang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, di sini kami akan menyampaikan bagaimana sebetulnya momen Ramadan ini bisa menjadikan wadah bagi keluarga kita untuk memberikan pembelajaran, terutama yang kami tekankan adalah bagi anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah investasi bagi kita semuanya, karena besok akan bersama-sama kita temui apa yang telah kita usahakan hari ini atas anak-anak kita. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, tarbiyah itu ada 3 pengertian yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama, secara etimologi, tarbiyah itu terbagi menjadi 3 akar kata. Yang pertama, robia yarba. Jadi yang pertama adalah robia yarba. Ini artinya tumbuh.
Jadi tarbiyah itu adalah proses menumbuhkan keimanan, menumbuhkan ketakwaan, menumbuhkan karakter positif di dalam jiwa seseorang, terutama di dalam jiwa seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah roba yarbu, yang memiliki makna bertambah atau berkembang. Jadi tarbiyah, makna yang kedua adalah proses pembinaan yang membuat kapasitas dan kompetensi, wawasan dan paradigma itu berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu robba yarubbu, yang bermakna memperbaiki, yaitu proses memperbaiki yang membuat menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi tarbiyah itu ada 3 pengertian. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui tarbiyah, berarti di dalamnya itu harus ada proses bertumbuh, ada proses berkembang, dan ada proses memperbaiki. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan proses tarbiyah tersebut, maka diharapkan keluarga kita itu akan bertumbuh, berkembang, dan memperbaiki diri dari masing-masing keluarga, sehingga sebagaimana ketakwaan itu akan muncul. Kemudian kita akan ke pengertian keluarga. Keluarga di dalam Islam itu dikenal dengan al-ahl atau ahlul. Nah, al-ahl atau ahlul adalah sebuah ikatan dengan tanggung jawab yang diambil secara sukarela, yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak dengan tujuan mendapatkan perlindungan, mencari kesenangan, ketenangan, dan ketentraman sebagai tuntutan manusiawi yang mulia. Nah, di sini itu diterangkan dengan surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajukum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu kasih sayang, kasih dan sayang. Jadi kalau ada keluarga yang tidak tenang, tidak tentram, berarti itu belum bisa dikatakan sebuah keluarga. Karena kalau di sini itu syaratnya keluarga itu adalah ikatan dengan tanggung jawab yang diambil secara sukarela. Kalau tidak sukarela berarti belum masuk di dalam pengertian keluarga di sini. Jadi kalau masih ada keluarga yang sering sekali tidak tenang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu
tidak pernah mengangkat suara dengan tinggi dengan keluarganya. Nah, kadang kita malah lebih setiap hari itu kebanyakan dengan menggunakan nada yang tinggi terhadap keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita. Padahal Rasulullah itu sama sekali tidak pernah menggunakan nada yang tinggi. Nah, maka di sini pengertian dari keluarga adalah syaratnya itu keluarga adalah mencari kesenangan, mencari ketenangan dan ketentraman. Baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana keluarga yang ideal? Keluarga yang ideal adalah yang pertama, harus dilandasi dengan pondasi yang kokoh berupa iman. Iman itu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kadang-kadang kita melupakan sesuatu yang tidak tampak. Iman itu tidak tampak. Maka ini marilah kita kaitkan dengan tarbiyah Ramadan. Iman itu tidak nampak. Dan kita itu kadang-kadang tidak menghiraukan yang tidak nampak, tetapi sibuk dengan yang nampak. Contohnya, checklist, memberikan checklist ke anak-anak kita untuk Ramadan itu satu sisinya baik dan yang satu sisinya itu kurang baik. Jadi memberikan tarbiyah keimanan ke anak itu tidak cukup hanya dengan checklist. Puasa di checklist, terus kemudian apa lagi? Sholat di checklist, kemudian membantu orang tua misalnya di checklist. Nah, jadi menurut Islam checklist itu bisa jadi yang nampak itu bisa jadi dilakukan secara mekanistik, secara robotik. Jadi kita tidak menghendaki bagaimana produk pendidikan kita itu adalah produk yang hanya melihat bahwa anak itu sebagai objek yang harus kita jejali begitu banyak sekali banyak sekali beban, banyak sekali target-target, banyak sekali keinginan dari kita, sehingga bisa jadi itu adalah hanya mekanisme mekanisme robotik saja, yang seolah-olah anak kita itu tidak punya jiwa, tidak punya ruh. Padahal anak-anak kita itu adalah ruh yang tidak bisa hanya ditreat dengan sesuatu rutinitas yang terus-menerus. Namun di sini sebetulnya kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bekal mendidik anak. Bekal mendidik anak tentang keimanan. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu sudah memberikan kabar kepada kita, informasi kepada kita. Dengan hadis beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Suci itu adalah ulama menyampaikan di atas agama Islam.
Jadi sudah otomatis manakala anak itu lahir, dia itu sudah mempunyai potensi beragama Islam. Tinggal nanti distimulus dengan dipengaruhi, yaitu dengan pendidikan dan perbuatan. Jadi Allah itu sudah memberikan kepada kita kemudahan. Jadi anak itu begitu dilahirkan itu sudah ada potensi keimanan, yaitu kecenderungan untuk beragama Islam. Makanya bagaimana dengan anak yang meninggal, bayi-bayi yang meninggal, yang itu misalnya dengan latar belakang non-muslim. Tetap saja karena dia itu potensinya sudah akan Islam, maka dihukumi langsung masuk surga. Seperti itu. Itu menurut Abu Hurairah seperti itu. Fa'abawahu, dan kedua orang tuanya. Nah, ini adalah peran daripada pendidikan. Fa'abawahu, dan kedua orang tuanya lah. Ini peran tarbiyah. Yuhawidanihi, akan menjadikan apa? Yahudi. Yunassiranihi wa yumajjisanihi, akan dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini sudah mengurutkan bagaimana kedororannya, kerusakan yang diakibatkan oleh tiga golongan tersebut. Itu berurutan sesuai dengan tingkat beratnya potensi yang mereka lakukan. Jadi mulai dari Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nah, ini adalah bekal bagi kita semuanya, sehingga anak-anak kita itu sudah dibekali dari awal, itu sudah diinstal yang namanya iman tadi. Sehingga kita sebagai orang tua hanya tinggal melanjutkan saja dengan memberikan stimulus, dengan memberikan contoh, dengan memberikan keteladanan kepada mereka. Karena mereka itu anak-anak kita, sebagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah. Pada waktu itu Ibnu Abbas kira-kira masih umurnya itu di bawah, masih anak SD lah, sekitar 8-9 tahun. Rasulullah itu hanya memberikan nasihat, bilang, Rasulullah hanya mengatakan jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan ada di hadapanmu. Tanpa memberikan penjelasan bagaimana cara menjaga Allah, bagaimana cara memohon kepada Allah. Karena memang masih anak di bawah umur. Tetapi Rasulullah dengan kata-kata yang tegas, jagalah Allah. Dan ini akan dimaknai sendiri, ditafsirkan sendiri bagi anak-anak kita yang masih belum mumayyiz, belum punya akal. Dengan cara apa? Mereka akan menafsirkan itu dengan cara melihat kita, orang tuanya. Bagaimana orang tuanya itu berkasih sayang, maka dia akan hubungkan bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Maha Pemurah. Itu akan diperlihatkan. Keimanan anak itu tumbuh karena melihat lingkungan, karena melihat kita sebagai orang tuanya. Kalau kita pemurah, kita bersedekah, dengan ditunjukkan bersedekah, maka anak-anak pun sama, akan melihat itu sebagai stimulus di dalam akidahnya. Baik, yang berikutnya adalah keluarga ideal itu dilengkapi bangunannya dengan Islam. Yang pertama kali dengan iman, yang kedua adalah dengan
Islam. Islam itu secara etimologi atau bahasa berarti tunduk, patuh atau berserah diri. Nah, keluarga itu menjadi keluarga yang ideal manakala anak-anak kita sudah mulai diberikan pembelajaran tentang ketundukan, tentang kepatuhan dan tentang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak di usia yang belum punya akal saja Rasulullah sudah memberikan tips 7 tahun perintahkan anakmu untuk sholat, 10 tahun dipukul. Kalau konotasi kita dipukul itu apa ya? Bertolak belakang dengan pendidikan. Padahal kalau ditelusuri itu memukul di sana adalah memukul yang mendidik. Tetapi kita susah membayangkan juga ini memukul yang mendidik itu seperti apa. Jadi kalau tradisi di Arab itu ada memang memukul tidak seperti yang ada di otak kita. Di sana ada tradisi memukul yaitu dengan sesuatu yang tidak menyakitkan. Misalnya dengan kain. Nah, yang dimaksud di dalam hadis tersebut menurut yang kami baca adalah seperti itu. Jadi model memukul tetapi yang tidak menyakitkan. Memukul yang itu mendidik. Jadi ada syarat memukul. Kita tidak begitu saja dibolehkan memukul anak-anak kita, mendidik anak kita dengan cara memukul, tidak boleh. Memukul itu juga ada fikihnya, ada syaratnya. Misalnya memukul tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu sudah harus minta fatwa. Kemudian tidak boleh memukul itu dengan pukulan yang membahayakan, pukulan yang menyakitkan. Ya tadi berarti mukulnya menggunakan barang-barang yang tidak membahayakan. Kemudian tidak boleh memukul manakala belum ada kedekatan. Jadi kalau bapaknya itu sering pergi keluar kota, kemudian kok begitu pulang wis jarang ketemu dengan anak, jarang dibangun bondingnya dengan anak, tetapi kok langsung begitu lihat anak nggak sabar, ibunya yang setiap hari sabar, tetapi ini bapaknya yang dari luar kota misalnya tidak sabar, kemudian langsung langsung memberikan pelajaran dengan memukul, itu tidak boleh karena harus ada dulu dibangun kedekatan. Nah, jadi yang kedua adalah kelengkapan bangunan itu dibangun dengan Islam, dengan kepatuhan, dengan berserah diri. Kemudian yang terakhir adalah keluarga ideal itu mengisi ruang kehidupannya dengan ihsan. Dengan ihsan, ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang dengan niat hati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita hubungkan tarbiyah pada saat bulan Ramadan ini pada ruang kehidupan yang kita penuhi dengan ihsan. Ihsan itu adalah tadi perbuatan baik. Bapak dan Ibu, anak-anak kita itu adalah anak-anak yang punya potensi seperti tadi yang saya sampaikan, melakukan kebaikan. Tinggal bagaimana kita yang menstimulus. Dan ini yang harus kita bangun di bulan Ramadan ini, yaitu dengan memberikan contoh kepada mereka, memberikan teladan kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang itu didasarkan dengan keikhlasan. Karena ihsan itu seolah-olah kita beribadah, seolah-olah bahwa Allah melihat. Kalaupun tidak, ya berarti bahwa Allah yang melihat kita. Jadi mari kita
berikan stimulus kepada anak-anak kita dengan kondisi tadi support system dari Ramadan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kita tunjukkan kepada anak-anak kita dengan contoh berbuat ihsan, berbuat baik, menolong, berempati, bersedekah yang hari ini sangat banyak kita jumpai. Solih itu bukan status. Soleh itu adalah amal soleh. Jadi bukan dengan tidak dengan beramal, tetapi otomatis kemudian soleh. Bisa jadi kalau yang soleh tadi adalah pencitraan saja karena status, tetapi ini tidak. Ini adalah amal soleh. Jadi soleh itu dibangun dengan amal soleh. Begitu banyak melakukan amal soleh, amal kebaikan, maka disitulah kesolehan akan terbangun. Demikian yang dapat kami sampaikan tepat jam 9. Maka kami tutup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semuanya dari kita adalah sedang belajar bersama di dalam memberikan tarbiyah terhadap keluarga kita masing-masing. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesurga sekeluarga. Demikian, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Nurawan Setiadi. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah untuk beliau. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup kajian KKS pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.